Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku pariwisata, pemandu wisata, budaya di Kabupaten Bantul, mohon izin saya berdiri di sini dulu memperkenalkan diri ya. Nama saya Parwono sebagai trainer. Jadi kali ini saya sedang mau menyampaikan materi tentang bagaimana memandu di objek wisata gitu. Mohon izin untuk di ruangan ini semua sudah vaksin booster atau paling tidak 2 ya. Oke, karena saya juga sudah booster, maka mungkin saya untuk membuka supaya volume suara bisa maksimal. Namun sebelumnya sambil menikmati kopi dan snack supaya tidak ngantuk, kita bisa memulai dengan yel-yelnya dulu ya. Salam pesona Indonesia. Jawabnya Wonderful Indonesia. Kalau Bantul Rojo Taman Sari ya. Jadi salam pesona Indonesia. Ya, Bantul Rojo Taman Sari. Oke, bisa diulang. Salam pesona Indonesia. Bantul Rojo Taman Sari. Saya kira itu, jadi tidak ada kata siang, tidak ada kata sore sebelum pelayanan terhadap wisatawan selesai, maka kita harus selalu semangat pagi. Di sini saya akan menyampaikan topik yang spesifik, yaitu tentang objek wisata. Ini ada angka 1 dan 2. Ya, kalau kita lihat di sini, ini termasuk apa? Wisata alam. Ya, wisata alam. Kebetulan di Bantul ini juga ada objek. Kalau yang ini adalah wisata alam di gedung perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Kalau yang di sini salah satunya seperti itu. Ini yang terkait dengan jenis wisata buatan, tapi kategori wisata budaya ya. Jadi ada 2 kategori objek wisata. 1 ya, 2 wisata buatan budaya ini. Tapi saya tidak akan membahas tentang apa itu wisata budayanya ada di mana. Dalam hal ini adalah tentang objek wisata, karena tadi pemanduan objek wisata. Jadi kalau Bapak Ibu punya tugas untuk memandu di objek wisata, tentunya harus tahu objek wisata itu yang mana gitu ya. Jadi definisinya adalah suatu tempat di mana mempunyai keunikan dan kemudahan sehingga wisatawan datang untuk berkunjung. Wisata tersebut tentunya harus mempunyai daya tarik. Bahkan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 itu sudah punya definisi secara hukum yang dimaksud daya tarik wisata adalah data-data sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, nilai berupa keanekaragaman. Di dalam kelas ini kita punya tujuan. Kenapa? Tentunya kita dalam proses memandu itu ada tata caranya supaya Bapak Ibu paham bagaimana kita bisa memandu di destinasi di daya tarik wisata tersebut sesuai prosedur, sesuai standar nasional. Jadi kalau ada objek wisata di sini nanti pemanduannya sesuai standarnya itu ya. Jadi cara ya langkahnya adalah 1 memandu menangani wisatawan saat wisatawan tiba. Kira-kira punya gambaran nggak? Wisatawan itu biasanya datang dengan bis, dengan mobil, terus posisi pemandu bagaimana? Nah, itu merupakan langkah-langkahnya. Jadi bagaimana menangani wisatawan ketika wisatawan itu tiba di objek wisata Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah menangani wisatawan ketika sedang memandu. Ya, jadi ada 1 objeknya. Kalau di Bantul misalnya di Pangan Buddhis, misalnya di Masjid Agung Kota Gede, makam Iwobi dan lain-lain. Itu supaya kita menjadi pemandu sudah tahu dulu bagaimana caranya ya. Yang ketiga adalah bagaimana menindaklanjuti menangani ketika pemanduan berakhir. Wis rampung ya ora tinggal benes gitu saja, tetapi ada prosedurnya ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, ketika datang tentunya menyambut. Jadi pengelola objek wisata itu tentunya sudah menyiapkan siapa yang ditunjuk menjadi pemandu, tentunya yang sudah certified. Kalau
sekarang mulai prosesnya adalah pelatihan dulu. Ya, kemudian suatu saat ada sertifikasi dan menjadi pemandu. Sehingga yang menyambut sudah dilatih dan tidak jenengan saja pun jenengan belum betul saya boten nanten jinjo ketika tamu sudah datang ya. Jadi langsung disambut dengan senyum, kemudian perkenalkan diri. Nah, kemudian menyampaikan informasi apa yang perlu disampaikan, misalnya fasilitas, rutenya, waktunya. Nah, di sini ada contohnya yang itu disebut briefing. Bahwa di sini kita akan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Kemudian peraturannya bagaimana? Ya. Contoh saja ini adalah ayo siapa yang paham ini? Ini di mana kira-kira? Komplek ini kalau digambar. Ini ada halaman, ada pohon beringin, kemudian pintu gerbang, ada halaman lagi. Ini masjid. Gapuro Pak Durkso. Ya. Makam Kota Gede. Makam Kota Gede, betul Pak. Jadi ini adalah bagaimana kalau memandu di Makam Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram. Nah, di sini punya rute, jadi Bapak Ibu kuasai dulu rutenya, bagaimana masuknya, kemudian mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya kalau wisatawan yang tidak berkerudung tidak boleh masuk masjid ya. Jadi itu norma aturan, jadi kita jangan melanggar. Nah, saat pemanduan ketika sudah selesai, kemudian kita akan menyampaikan informasi kepada wisatawan. Tentunya Bapak Ibu juga harus menguasai materi. Jadi makam raja di Kota Gede tidak paham, tapi materinya apa? Silakan gunakan sumber-sumber yang valid untuk mencari tahu ya. Kemudian juga sesuaikan dengan wisatawannya. Tolong tanya, besok itu tamunya adalah karyawan, para direktur, atau operator, atau anak-anak sekolah. Itu tensi menjelasannya berbeda. Ya. Isinya sama, tetapi bagaimana cara menjelaskannya berbeda. Nah, kemudian posisi ya, cari tempat yang nyaman, jangan panas mentang-mentang terus langsung menjelaskan gitu. Nah, ini contoh saja. Ini contohnya saya saja ya. Jadi ini kan panas ini di Candi Prambanan ini di suatu tempat ini. Kemudian panas kita mencari tempat yang nyaman untuk menjelaskan. Berteduh sampai masih ada yang pakai kayu. Itu seperti itu. Kenapa? Karena supaya tamunya juga nyaman. Kemudian bagaimana gestur kontak mata ya. Nah, kemudian saat pemanduan berakhir, jangan lupa Bapak Ibu juga harus mengecek apakah peserta sudah komplit ya. Peralatan tadi sudah terkembali lagi. Jangan sampai ada peserta yang hilang, apalagi kalau di tempat-tempat tertentu di Jawa ini dipercaya nanti kurang-kurang ada yang kan gitu ya kayak. Maka perlu sekali pertama-tama sampaikan tadi tata tertib peraturan supaya kita tidak berucap yang sembrono. Kemudian pada akhirnya juga kita harus hitung apakah sudah lengkap atau ada yang tertinggal. Biasanya ngumpet di belakang pohon ngalamun gitu. Nah, itu kita memang antara percaya dan tidak percaya, tetapi sebagai pemandu wisata itu kearifan lokal yang boleh kita sampaikan. Yang penting kan tidak nantang-nantang bahaya gitu. Ya kan pernah kan di Bali ada yang sampai seminggu hilang dari rombongan yang anak SMTS mana itu. Kemudian direview bagaimana Bapak Ibu perjalanan tadi selama 1,5 jam di objek wisata ini. Semoga Bapak Ibu punya kesan yang baik kan gitu. Ya, kesan pengalaman spiritual kalau di Makam Kota Gede Pak ya. Bagaimana kita punya budaya yang berbeda. Di situ kejawen, Muslim ya, seperti yang saya tunjukkan ini kan ada orang India, kita ada pengaruh-pengaruh dari budaya Hindu, ada orang Chinese, ada orang Jawanya. Bagaimana kita bisa menerangkan bahwa keunikan di situ sangat menarik buat multikultur wisata budaya lagi yang sesuai dengan tema kita. Kemudian salam perpisahan ya. Kemudian dalam berpisah kita juga mesti ucapkan terima kasih telah berkunjung ke objek wisata ini, ke museum ini, ke desa wisata ini misalnya ya.
berbeda dari kehidupan di tempat Bapak Ibu asal usulnya di Eropa atau di Bandung atau di daerah lain. Kemudian jangan lupa juga minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang, ya. Selalu begitu kita dengan rendah hati meminta maaf, dan semoga perjalanan Bapak Ibu semua nanti berlanjut dengan selamat. Itu contoh pemanduan itu seperti itu ya, di perpisahan. Nah, namun setelah melalui proses ini secara singkat ini, kemudian panjenengan juga mesti praktek. Bagaimana mempraktekannya? Sebagai pemandu wisata di objek wisata, praktek. Nah, cara prakteknya seperti ini. Besok kalau disuruh praktek juga urutannya seperti ini. Ya, siapkan satu materi pembukaan, kemudian dalam pembukaan ada sambutan dan lain-lain ya. Nanti ini bisa dikopi, ya. Silahkan, sehingga meskipun saya menyampaikan 15 menit, tetapi Bapak Ibu bisa menyampaikan materi selama 2 jam di objek wisata Bapak Ibu. Ya, seperti punya Bapak apa Bapak? Museum Tembi, oh iya. Museum Tembi ini lengkap sekali, ini 3 jam kalau saya di sana itu. Bagaimana batiknya, kerajinannya, lukisannya, kemudian terakhir gamelan, para wisatawan diajak gamelnya, kan gitu. Nah, seperti itu. Silakan sampai proses inti menyampaikan, kemudian yang terakhir adalah bagaimana mereka mengembalikan perlengkapannya. Kalau tempat unang ya jangan dikasih alat penutup dari saron, nanti pecahkan gitu. Nah, itu pemandu wisata harus mengarahkan seperti itu. Ada prosedurnya gitu ya. Selama ini masih berantakan gitu, biar ya Pak ya. Nah, gitu. Tapi prakteknya nanti saja ya, di rumah ya. Kemudian kita sebelum terakhir ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagaimana memandu di objek wisata? Tidak ada ya. Kita masuk ke evaluasi. Ya, jadi kalau materi disampaikan tentunya ada evaluasi. Evaluasi silahkan kerjakan dalam 10 menit, nanti dikirim lewat Google Form. Nah, soal pertama adalah apakah yang dimaksud dengan objek wisata? Kira-kira tadi sudah disampaikan ya? Udah ya? Nah, kemudian ada soal kedua, gampang kan? Nah, tadi ada 3 langkah. Bagaimana cara melakukan pemanduan di objek wisata? Yang terakhir adalah hal apa saja yang perlu dilakukan ketika pemanduan berakhir. Untuk PR, ya, PR lakukan nanti saja, dikirim lewat Google Form jawaban menggunakan teknologi yang ada saat ini. Ya, disebut modifikasi sistem pelatihan, tidak meskipun tatap muka, tetapi kita juga harus mengenal teknologi ya. Ya, saya kira dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan pemanduan di objek wisata ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Bantul. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas atensi dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Wawon yang telah memberikan gambaran materi kita kaitannya dengan pemanduan di objek wisata yang walaupun secara ringkas tapi sangat jelas sekali dan padat. Matur sembah nuwun Pak Wawon.